Podcast apa yang kece dan Gen Z banget? Loh, emang ada? Apaan tuh? Ada dong, Scans Podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Gen Z. Selamat datang di Scan Podcast volume kedua, podcast yang ngebahas hal seru dan relate seputar Sobat Gen Z. Oke, sebelum itu kenalin aku Ana, host Scan Podcast kali ini. Dan di episode kali ini ya, kita kedatangan seorang alumni Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Malang yang pokoknya hits gong multi talenta. Nah, beliau ini merupakan semuanya kayaknya diembat nih. Merupakan penyiar radio, terus ada MC dan juga seorang guru jurnalistik. Komplit banget ya. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih caranya berani meniti karir kreatif, mulai dari dunia radio, panggung MC sampai kelas jurnalistik. Tentunya pas banget sama temanya, yaitu rahasia jadi Gen Z multitalenta. Berani coba terus melangkah. Buat Sobat Gen Z yang bingung arah hidupnya, podcast ini cocok buat kalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita sambut bersama Kak Rindra Afriski. Halo Rosya. Halo Teman-teman juga. Apa tadi panggilannya teman-temannya? Ini Sobat Gen Z. Oh, Sobat Gen Z. Bener Gen Z banget. abis ya. Gen Z abis nih di sini. Oke. Boleh, Kak Rindra boleh perkenalan terlebih dahulu nih sama Sobat Gen Z. Aduh, sebelumnya punten ya para Sobat Gen Z juga, mungkin Mas Mbak atau Bapak Ibu semua yang nonton. Saya juga masih belajar di sini. Jadi tadi agak too much ya perkenalannya. Oh, too much ya. Tapi enggak kok, ini kok. Aku Rindra, teman-teman, kenalin, aku Rindra Afriski. Sekarang ya lagi siaran di MFM Radio dan juga jadi guru ekstra jurnalistik di beberapa sekolah, dan lagi aktif juga untuk coba ngedit, menerjuni di TikTok sama di Instagram. Wih, konten creator gitu ya? Belum sih ya, belum. Ya masih OTW nih. OTW. Bentar lagi podcastnya naik, udah jadi konten kreator kayaknya. Amin. Berarti kesibukan sehari-harinya itu radio ya sekarang? Iya, radio. Penyiar. Jadi aku setiap weekdays jam 4 sampai jam 8 malam aku siaran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggunya libur. Gitu tidur. ya. Dari jam berapa tuh biasanya? Jam 4 sampai jam 8. Jam 4 sore sampai jam 8, 4 jam siarannya. Di Takis Sore. Teman-teman kalau mungkin sore-sore lagi lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, pengen kacau-kacau, dengerin Takis Sore aja di MFM Radio. Oke. Gitu. Terus kalau ini guru jurnalistiknya sampai sekarang masih atau gimana nih? Masih di hari Senin di SMP Negeri 25 di daerah Dau, sama di SMP Negeri 4 Malang di hari Kamis. Itu untuk ekstra jurnalis. Sebenarnya ada ekstra lain di MC sama broadcasting, tapi yang sekarang kan dibahas jurnalistik ya, di SMP bener. 25 sama SMP 4. Oke deh. Nah, kalau ini kan ceritanya udah alumni, mau wisuda kan ya? Iya, belum wisuda lagi. Belum wisuda tapi mau nih. Doakan segera nih Sobat Gen Z. Amin. Kalau flashback ke masa kuliah nih, Kak Rindra, apa tuh momen random yang justru berguna nih sampai sekarang buat karirnya Kak Rindra? Momen random ya, kayaknya gak random amat sih, lebih ke ketemu orang ya kalau menurutku ya. Karena menurutku dengan ketemu orang baru pun tidak hanya sesama mahasiswa, tapi adik tingkat atau kakak tingkat atau justru akademisi, bukan akademisi ya, apa bilangnya orang-orang kampus lah ibaratnya, bapak ibu dosen, itu bertemu dengan karakter yang baru. Jadi dari situ kayaknya hal yang mungkin terbilang random ya, tapi menurutku itu nggak random karena itu sangat bermakna. Akhirnya kita belajar banyak hal dari orang-orang baru dengan karakter-karakter yang baru juga kayak gitu. Oke, berarti ketemu orang ya? Ketemu orang. Di mana-mana tuh ya? Di mana-mana. Organisasi, bener. Waktu itu juga aku semester 3 ikut PMM ke Medan. Jadi akhirnya kayak ternyata orang Batak tuh kayak gini ya, orang Bandung tuh kayak gini ya, gitu-gitu. Jadi ngerti. Terus ada kesempatan juga untuk ikut duta bahasa. Akhirnya juga tahu, ternyata teman-teman ini harus pakai pomade ya, kayak gitu-gitu. Grooming ya. Jadi tahu banyak hal kayak gitu. Terus juga yang paling penting sih, selama ini aku akhirnya ngerti waktu AMI internasional kemarin ke Malaysia, juga ngerti ternyata budaya di Malaysia tuh kayak gini ya. Jadi berkarakter baru, menambah pelajaran baru di hidup aku kayak gitu sih. Buka pintu atau dunia baru bener, juga. Bener kayak gitu. Oke, nah kan backgroundnya sekarang lagi jadi MC, penyiar radio, terus guru jurnalistik. Apa sih momen yang pertama kali yang bikin Kak Rindra ngerasa ini tuh aku nyaman banget di depan mic gitu? Kapan gitu? Mungkin ini ya,
percaya diri ya lebih tepatnya ya. Waktu aku lomba puisi mungkin ya waktu SD dulu fokusnya puisi. Terus MTS diarahkan ke lomba pidato bahasa Indonesia, Pildacil kayak gitu ya kan. Itu dari situ kayaknya akhirnya berani bicara di depan orang, akhirnya berani untuk mencoba explore di bidang public speaking. Tapi kalau untuk yang berber kayak aku ini jalan karirku nih, aku harus tekunin di sini nih waktu skripsian sih kayaknya. Lebih ada jalan di mana waktu aku maba ya, ikut organisasi juga, akhirnya diarahkan untuk MC dan sebagainya. Terus ternyata juga menjanjikan ada peluang di situ. Terus waktu sambil skripsi sambil ngejar kayak apa nih yang bisa aku dapetin, karena sebenarnya aku nggak pengen jadi penyiar sih, pengen jadi reporter, pembawa berita gitu. Nah dari situ ternyata kayak masih belum ada peluang nih untuk ke reporter. Akhirnya aku jalannya ke penyiar radio karena waktu itu sambil skripsian dan ternyata radio yang aku suka lagi buka, MFM Radio. Akhirnya aku daftar lah itu. Jadi prosesnya panjang ya kalau bilang kapan ya. Tapi lebih tepatnya SD itu sih mungkin yang mulai kayak bisa nih ngomong public speaking kayak gitu. Oke. Kalau dari 3 tadi ya, ada penyiar, terus MC sama ini guru jurnalistik. Apa tuh? Mana tuh yang paling kayak Kak Rindra banget? Aduh, semuanya jujur aku suka lagi karena mungkin orangnya suka ngomong ya mungkin ya. Oke. Karena menurutku kalau udah jadi penyiar radio, akhirnya jatuhnya ngomongnya itu ngomong yang, karena programku juga Takis Sore ya, kacau di sore hari, jadi ngehibur, jadi nongkrong, jadi ketawa ketiwi kayak gitu. Sedangkan ada masanya dimana waktu aku ngajar jadi guru jurnalistik, aku juga ngomong, tapi konsepnya beda nih. Kalau penyiar kan seneng-seneng tuh, kayak entertain. Sedangkan kalau di edukasi harus mengedukasi, harus motivasi. Jadi aku ada momen dimana menempatkan diriku untuk sama-sama suka ngomong, yang satu ke seneng, ke happy, yang satu ke edukasi. Jadi itu sih kayaknya nggak bisa dipilih ya, karena semua basicnya sama Balance ngomong ya. kan. Bener. Kayak Tapi gitu. kan sekarang kesibukannya lebih ke penyiar radio ya. Iya, Kalau penyiar bisa radio. dideskripsikan pakai 3 kata tuh, apaan tuh? Penyiar radio 3 kata sebenarnya seperti siaran itu sendiri sih tujuannya. Yang pertama tuh inform ya, karena penyiar radio itu untuk mengasih informasi ke pendengar. Terus untuk to motivate, jadi selain memberikan sebuah informasi juga harus memotivasi. Kayak misal ada sebuah kejadian gitu ya, kita sampaikan ke pendengar kita dan kita motivasi lah. Kita kasih motivasi, kasih pembelajaran di situ. Akhirnya nanti dapat motivasi untuk pendengar kita. Dan terakhir mungkin to entertain tadi, untuk menghibur, untuk cari celah di mana kita dikasih panggung untuk, ya kita dikasih panggung, kita dikasih kesempatan untuk siaran, jadi kita harus menghibur pendengar kita supaya nggak jenuh gitu sih. Oke, dunia peradioan ini udah selesai nih. Kita alih ke bidang berikutnya, kan banyak bidang di sini. Ya ampun. Kita ke MC ya. Oke, MC boleh. Ada nggak kira-kira hal yang awkward atau apa ya gitu ya, yang terjadi di panggung gitu biasanya, kejadian lucu? MC, aku pernah bikin MC core ya. Jadi waktu itu sama temen aku nge-MC pagelaran budaya. Terus dia tuh pakai gini-ginian, pakai apa namanya kayak Apaan tuh? Apa sih hiasan ini loh, hiasan kepala yang kayak agak panjang-panjang gitu, keliling gitu loh. Nah waktu itu aku juga pakai yang kayak besar gini kan topinya, terus ternyata nyangkut di tengah jalan kayak gitu. Terus pernah juga ada momen dimana kita tuh harus yapping terus waktu MC, ternyata kita dua-duanya habisan topi kayak gitu. Itu ada di TikTok aku, kalau mungkin lihat. Sebenarnya aib ya, tapi kayak lucu aja saya nggak kalau nggak di up kayak gitu. Terus kalau nge-MC sendiri pernah juga sama kamu kan, kita pakai bajak laut kayak gitu. Itu sih yang kadang agak aneh ya. Kadang kita harus nyesuaiin tema, kayak harus pakai bajak laut, terus harus pakai apa, harus pakai sayap-sayap apa. Itu yang kadang seru. Lucu juga jadi MC. Oke, berarti banyak ya, dan bisa banyak. langsung dilihat di sosial medianya Kak Rindra. Nanti disertain di bawah boleh nggak Kak? Boleh banget. Oke deh, nah udah nih MC-nya udah. Kalau misalnya balik lagi ke siaran tuh tadi, kira-kira apa tuh persiapannya sebelum siaran? Siaran maksudnya kok siaran ya? Siaran ya, persiapannya sebelum siaran. Jujur ternyata dulu tuh aku mikir siaran tuh harus pakai skrip ya, harus bener-bener mikir kita harus ngomong apa gitu. Ternyata
waktu praktik nih, waktu siaran aku sendiri kerasanya kayak ternyata siaran itu definisi yang kita ngobrol, kita ngomong, tapi caranya gimana untuk tiga tadi, untuk inform, motivate sama entertain. Jadi kita harus menghibur dengan diri kita sendiri. Ternyata itu poinnya. Jadi aku untuk persiapan selama ini sih lebih ke kayak ya udah tenang, karena aku kadang juga masih takut ya, kayak harus tarik nafas panjang. Gimana tuh? Nah gitu terus nggak dibuang. Waduh. Jadi untuk nenangin diri, aku tarik nafas dulu, terus aku buang. Kuncinya itu sebenarnya. Jadi untuk ngeluwesin, karena relax aja ya. Jadi penyiar ternyata itu harus menjadi diri sendiri dan apa adanya, nggak yang kayak skrip yang kayak harus tertata gitu, enggak. Oh, insight baru nih buat sobat Gen Z. Berarti nggak ada ritual khusus ya? Nggak ada. Makan kencur gitu. Enggak, lebih ke jangan lapar sih. Waduh, kalau itu sih ini juga ya. Kalau gitu biasanya aku tuh di tengah-tengah siaran ya, karena ngeset lagu biasanya aku keluar bentar. Itu ngapain tuh? Punten ya, beli makan. Oh, beli. Punten untuk MFM kalau tahu, tapi udah kebiasaan sih kayak gitu. Tapi untungnya nggak apa-apa kok, aman. Selagi lagunya nggak habis ya, kayak gitu. Udah jadi rahasia umum gitu. Rahasia umum bener. Oke, kita mau seru-seruan nih. Ada Apa tuh? games This or That. Oh, wow, game apa ini? Jadi Kak Rindra dan sobat Gen Z, game This or That ini nantinya aku bakal sebutin 2 kata. Oke. Tugasnya Kak Rindra itu milih. Milih yang 2 kata pertama atau 2 kata terakhir. Oke, paham, gitu. paham. Aman? Aman. Langsung aja ya. Siaran pagi atau siaran malam? Siaran malam. Siaran malam. Jelasin kali dikit boleh ya? Oh, boleh nggak apa-apa. Siaran malam karena mungkin aku lebih milih untuk pagi istirahat kali ya. Padahal malam ya istirahat harusnya ya. Kebalikan gitu Kebalikan. ya. Tapi kalau menurutku siaran malam tuh lebih enjoy ya. Kayak kita biasanya tidur daripada scroll TikTok malam-malam, mending aku siaran. Lebih produktif ngomong gitu. produktif, dengerin lagu-lagu, masukin lagu itu menurutku enak juga. Karena menurutku juga siaran itu ternyata nggak capek ngomong, tapi recharge juga ke diri aku. Kayak kadang capek gitu ya kan. Ternyata dengan siaran itu kita muterin lagu yang kita pengen. Biasanya siaran malam tuh bebas lagunya, nggak yang playlist di pagi ataupun sore gitu. Oke, siap. Terus yang kedua nih, improvisasi atau skrip matang? Improvisasi. Tadi udah dijelasin ya di Apa awal. tuh? Iya, kan karena kalau misal siaran tuh nggak harus. Oh iya banyak. benar, improvisasi iya. Tapi sebenarnya kalau aku kan ada banyak tipe tuh dalam public speaking ya. Ada yang public speaking medok banget ya. Ada banyak tipe ketika kamu jadi public speaker ya. Ada yang kamu harus impromptu, harus poin-poin atau harus berskrip atau kayak gimana. Nah kalau aku sebenarnya tipe yang harus aku poin-poin, nanti improv gitu. Bukan yang kayak langsung jeder langsung ngomong. Ya enggak, karena masih belajar juga. Iya, oke. Berarti poin ya tetap. Poin, bener. Oke, lanjut lagu galau atau lagu upbeat saat siaran? Lagu galau sih. Galau ya. Aduh, melankolis banget nih kayaknya Kak Rindra. Tapi emang biasanya aku request ke MD aku kan aku playlist ya Taki Sore ya. Tolong ini yang galau mentok ya Mas ya supaya enak, karena juga di studio kan ini ya kedap suara ya. Jadi kalau galau aku mentokin galau sekalian gitu. Karena kalau lagu kalau dengerin upbeat bisa sendiri kan. Jadi kalau sendiri dengerin lagu melo kan agak sedih ya. Mending aku ngajak orang-orang aja dengerin lagu-lagu sedih juga ya kan. Emang apa sih yang digalauin ini? Aduh. Gak ngerti, sosokan galau aja FOMO. Oke, lanjut ya. MC formal atau MC hiburan? Hiburan. Lebih ini ya, luas aja. Lebih luas sama kayak mungkin ada hal baru atau ikut seneng juga akhirnya. Kalau formal kan kaku terus ya sampai akhir. Bener. Kalau MC sendiri atau duet partner nih? Duet partner. Kenapa tuh? Capek ya kalau sendiri ya. Kayak kerasa banget gitu ya dari awal sampai akhir. Yapingnya non-stop ya kalau sendiri harusnya. Oke, terus lanjut penonton anteng atau penonton heboh? Heboh sih pastinya. Heboh, suka yang ibu-ibu nggak tuh? Nggak juga ya? Bapak-bapak juga boleh. Sama-sama aja pokoknya selagi mereka heboh. Entah kadang kan bapak-bapak kalau heboh kan juga seru ya. Ibu-ibu kalau heboh juga seru ya kan. Jadi nggak ngelihat gender sih kalau heboh. Oke, panggung lampu mati atau mic tiba-tiba mati? Panggung lampu mati. Panggung. Gimana tuh cara untuk ininya? Cara untuk improvisasinya kalau tiba-tiba panggung lampu mati ya. Ya kita guyonin akhirnya. Kalau mic mati kan kita nggak bisa ngomong tuh teriak-teriak. Jadi berhubung kita bisa ngomong pakai micnya walaupun lampu mati, micnya ikut mati nggak sih? Micnya ikut mati dong. Oh ya berarti mic mati aja kali ya. Mic mati. Terus kayak gini-gini ya. Iya kayak kita sambil gini-gini aja pakai bahasa tubuh gitu. Oke deh. Terus suara serak atau suara cempreng nih biasanya?
Kalau aku sendiri atau gimana tuh? Iya, Kak Rindra sendiri. Kalau aku kayaknya suara apa tadi? Serak. Maksudnya serak-serak basah ya. Suara serak sih. Karena sering radang juga orangnya, jadi kadang suaranya serak ya. Pasti relate buat teman-teman yang MC atau apa itu, aduh radang itu jadi tantangan. Oke, bonus pertanyaan terakhir nih ya. Boleh. Kalau disuruh milih cuma satu profesi atau kerjaan ya, mau jadi penyiar, MC atau guru jurnalistik, pilih yang mana? Mungkin yang belum kesampaian ya, pengen jadi dosen kali. Aduh, itu mah di luar Di luar pilihan di luar ya. pilihan Ya udah berarti yang ada di pilihan dulu di bidang pendidikan ya, di bidang edukasi. Karena mungkin kalau penyiar sekarang lagi udah apa ya, ibaratnya udah aku Udah pro banget ya? Enggak, maksudnya udah mulai aku gapai lah ya. Kalau Oh, pendidikan oke. kan masih beberapa sekolah tuh. Jadi kedepannya pengennya doain ya lanjut S2. Amin. Dapat beasiswa. Amin itu ya poin utamanya ya sebenarnya. Oke, disorderednya udah selesai. Udah selesai. Jawabannya ini ya, mind blowing banget nih. Ada alasan-alasannya juga. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya. Boleh pertanyaan terakhir. Gak mau deh, Gak pertanyaan kerasa terakhir. ya. 2 pertanyaan lagi aja deh. Boleh. Ya kali ya. Nah, kalau ini kan temanya rahasia Gen Z multitalenta ya. Iya. Prinsip apa sih yang jadi rahasia kecil Kak Rindra agar bisa jadi pribadi yang multitalenta sampai sekarang? Prinsip yang aku pegang apa ya sebenarnya ya? Itu kan bingung ya kalau ditanya gini. Coba-coba aja ya, lebih ke Nah iya juga gini sih lebih tepatnya. Kalau aku tipe orang yang suka ngeplan, tapi nggak yang harus paten, yang kayak harus kayak gini enggak. Contohnya waktu aku kuliah dulu tuh teman-teman ya. Aku dulu sobat Gen Z ya tadi ya. Sobat Gen Z. Dulu waktu kuliah tuh sobat Gen Z aku punya target. Nah ini sih kayaknya prinsipnya yang aku pegang. Jadi aku harus punya target, tapi target itu aku gapainya nggak yang harus sampai gimana enggak. Jadi ibaratnya aku gapai dengan tanpa berekspektasi daripada nanti kan kecewa Sakit-sakit ya. sendiri ya. Karena dulu waktu awal-awal semester tuh masih kayak gitu. Ada target, aku usaha, ada ekspektasi. Sedih-sedih sendiri kayak orang stres ya. Jadi makanya kalau dari sekarang yang aku bisa ambil adalah kasih target, cari target, gapai. Kalau memang nggak gapai ya udah kayak gimana. Contohnya kayak dulu aku semester 3 nih ya, aku pengen ke rantau deh karena nggak keturutan kan kuliah di rantau. Akhirnya aku coba-coba cari info-info, ada peluang tuh di situ. Ternyata ada PMM. Akhirnya aku berangkatlah ke Medan. Terus habis dari luar pulau tuh ya, kayak kepengen deh ke luar negeri semester depan kali ya. Wih, When ya keren kayak gitu ya kan. banget. Kapan ya kayak gitu. Akhirnya punya target. Baru kecapainya di semester 6 ke 7 kalau nggak salah. Itu kan lumayan panjang kan prosesnya. Jadi benar. ada target, usaha, ada peluang, ambil dan gas. Wih, Gitu aja sih. keren banget nih. Nyambung sama pertanyaan terakhir sih Oh sebenarnya. iya. Pesannya Pesannya. untuk sobat Gen Z gimana nih buat yang mereka takut, biasanya kan ini ya, sobat Gen Z itu ada yang takut sama keluar dari zona nyaman, takut sama Oke. skill mereka sendiri. Itu ada pesan nggak kira-kira? Pesannya apa ya teman-teman ya? Kalau dari aku sih sebenarnya terus belajar ya, jangan mau atau jangan ngerasa cukup atas apapun itu. Kayak gak apa-apa kita muluk-muluk, tapi ya jangan sampai kita lupa dengan apa yang udah kita gapai atau lupa dengan apa yang udah kita punya. Karena definisi bersyukur itu harus terus kita pegang dan juga ada target, ada tujuan. Itu yang paling penting sih. Karena juga kalau menurutku hidup tanpa target, hidup tanpa tujuan itu bakal lempeng-lempeng aja kan. Gak ada apa-apa kan, bakal nyantai. Hidup cuma sekali bro. Jadi ayo gaskan apa aja itu, kalian mimpi setinggi apapun itu dan terus usaha untuk gapainya. Sama ini sih sebenarnya kayak pesan dari aku ya, jangan sampai kita lebih ke menjaga perasaan orang lain. Karena definisi setiap orang itu akan jadi jembatan. Jadi ada relasi kayak gitu. Contohnya dosen aku ya dulu Pak Fikri itu ngasih jalan aku. Akhirnya aku bisa dapat jalan untuk ngajar jurnalistik. Terima kasih ya Pak Fikri. Jadi kayak gitu sih. Jadi definisi orang itu pasti akan ada jembatan. Gak usah nyepelin orang lain pun itu ada tingkat ataupun enggak tingkat atau siapapun itu. Jadi baiklah ke semua orang. Oke, berarti relasi itu nomor 1 ya. Oke. Bener. Seru banget nih Sobat Gen Z pembicaraan kita di episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Rindra. Sama-sama. Yang udah Terima kasih kembali Rosya. Yang udah membagikan pengalamannya terus kisahnya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran juga nih buat Sobat Gen Z di rumah. Amin. Oke, Sobat Gen Z,
aku mau ngingetin juga untuk jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Scan itu sendiri. Jangan lupa juga follow media sosial lainnya, ada Instagram. Oh, ada Instagram. Medium juga ada. Apa itu Medium? Medium itu website yang isinya berita-berita. Ya ampun, hits ya anak-anak Hits sekarang banget. TikTok. TikTok juga ada dong. Boleh. Boleh, nanti bantu di follow ya Gas. kali ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap berkarya, tetap berani, dan tetap jadi versi diri sendiri. Oke, kita kayaknya pamitan bareng ya. Scan Podcast pamit. Bye-bye. Bye.